data life table yang diperlukan di dalam penghitungan ini adalah data L besar X-nya. Nah, untuk bisa mendapatkan data L besar X, kalau kita punya data mengenai angka harapan hidup pada saat lahir atau N0 dari suatu wilayah, maka kita bisa mencari berapa nilai L besar X di dalam life table-nya. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan data L besar X untuk input data di sini, maka kita bisa mencari data E0 dari Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 2 titik waktu yang berbeda. Nah, data E0 ini bisa kita lihat dari publikasi hasil sensus penduduk 2010. Publikasi angka kematian bayi dan angka harapan hidup penduduk Indonesia. Jadi bisa kita lihat di sini. Dalam tabel ini berisi mengenai estimasi angka harapan hidup atau E0 menurut provinsi dan jenis kelamin hasil SP71 sampai dengan SP2010. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat provinsi nomor 74 Sulawesi Tenggara. Jadi kita punya data E0 untuk beberapa titik waktu. Nah, cuma nanti yang kita pergunakan cukup hanya 2 titik waktu saja. Jadi mungkin kita bisa menggunakan data yang terakhir, yaitu data hasil SP2000 dan SP2010. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai data angka harapan hidup atau E0, di sini untuk penghitungannya yang dipublikasikan dalam publikasi ini, yang ada di dalam tabel ini, penghitungannya menggunakan metode Trussell, di mana kalau kita menggunakan metode Trussell, kita bisa menghitung beberapa angka harapan hidup dari beberapa titik waktu yang berbeda. Nah, di sini untuk data angka harapan hidup dari SP2000 dan 2010, ternyata titik referensi dari data angka harapan hidupnya dia mundur 4 tahun, T-nya minus 4 ya. Jadi 4 tahun sebelum pendataannya. Jadi ketika SP2000 dia menghasilkan angka harapan hidup tahun 96 dan SP2010 menghasilkan angka harapan hidup tahun 2006. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan data ini. Nah, yang akan kita gunakan adalah data laki-laki dan perempuan. Jadi di 2 kolom yang paling kanan untuk Sulawesi Tenggara. Nah, jadi kalau untuk datanya, di dalam file input data ini sudah ada ringkasannya lah. Sudah ada ringkasannya mengenai data angka harapan hidup baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dari SP71 sampai dengan SP2010.
di mana titik referensi dari angka harapan hidupnya itu adalah di tahun 1967, tahun 76, tahun 86, tahun 96, dan 2006. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari SP2000 dan SP2010. Nah, untuk mendapatkan nilai LX-nya, ketika kita mengetahui data N0-nya atau angka harapan hidupnya, kita bisa menggunakan bantuan dari program Morpec. Jadi di sini kita bisa buka program Morpec kita. Nah, jadi bagi yang belum punya program Morpec, installer program Morpec ada di dalam file yang saya bagikan di dalam classroom sebelumnya. Nah, jadi di sini di dalam Morpec kita bisa menggunakan fungsi match. Jadi kita bisa mencari fungsi match di sini. Fungsi match. Kita buka fungsi match-nya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan jenis kelamin, kemudian model life table yang mau kita matchingkan, kemudian di sini ada nilai yang mau kita matchingkan. Nah, nanti kita akan mengisikan di sini. Nah, jadi yang pertama untuk data yang terakhir, data dari hasil SP 2010, tahun rujukan angka harapan hidupnya adalah di tahun 2006. Jadi di sini kita akan coba mematchingkan angka harapan hidup Sultra di tahun 2006 dengan L besar X-nya. Nah, di sini untuk jenis kelaminnya kita bisa pilih laki-laki atau perempuan, males atau females. Jadi mungkin untuk yang pertama bisa kita matchingkan yang males terlebih dahulu. Kemudian model life table-nya, kalau di Indonesia penghitungan angka harapan hidupnya dia menggunakan life table model Koldemeny yang model West. Jadi kita akan merubah model life table-nya ke dalam model Koldemeny model West. Nah, kemudian di sini kita diminta memasukkan angka yang mau kita matchingkan. Jadi kalau data yang kita punya di tahun 2006 hasil dari SP 2010 untuk laki-laki Sulawesi Tenggara angka harapan hidupnya adalah 63,0. Ini bisa kita copy. Kemudian angka ini adalah angka N0-nya atau angka harapan hidup pada EX-nya, angka harapan hidup pada saat umur X. X-nya itu adalah umur 0 tahun. Oke. Jadi kita akan mematchingkan angka harapan hidup pada saat lahir N0 yang besarannya 63 tahun dari laki-laki yang model life table-nya adalah Koldemeny model West. Nah, sehingga di sini untuk mematchingkan bentuk life table-nya kita bisa klik run di sini. Nah, jadi di sini LX-nya adalah ini. Kolom yang ini LXN-nya. Nah, agar kita bisa matchingkan
data yang lainnya, karena tadi kita harus mematchingkan data angkara penduduk laki-laki maupun perempuan untuk 2 titik waktu, maka di sini kita akan melakukan 4 kali matching. Jadi matching data 2006 laki-laki dan perempuan, kemudian data 96 laki-laki dan perempuan. Nah, agar kita tidak lupa datanya, kita bisa mengcopy halaman ini, live table ini. Jadi kita bisa select all atau kita tekan Ctrl A, kemudian kita copy. Kita kopikan ke dalam Excel. Kita buat suatu file Excel baru saja supaya tidak bingung. Maka di sini bisa kita paste. Nah, supaya tidak lupa, kita beri nama worksheet-nya. Sultra tahun 2006 yang male, yang laki-laki. Nah, kemudian di sini kita juga harus mematchingkan data untuk perempuannya. Di sini perempuannya angka harapan hidupnya 66,9. Oke, jadi jenis kelaminnya kita rubah jadi perempuan. Kemudian nilainya juga kita rubah jadi 66,9. Setelah itu kita run lagi, maka di sini kita akan menghasilkan live table yang berbeda. Di sini bisa kita copy lagi, select all, kemudian kita copy. Supaya tidak tertukar, maka kita beri nama worksheet-nya. Nah, kemudian kita juga harus mematchingkan data hasil SP 2000 yang tahun rujukannya adalah untuk tahun 96. Jadi untuk laki-laki 62,1. Oke, ini harus kita ganti supaya tidak bingung. Tahun 96. Kemudian tadi jenis kelaminnya laki-laki. Angka harapan hidupnya kita rubah jadi 62,1. Kita run. Kita mendapatkan live table yang berbeda. Sama seperti tadi, kita copy, kemudian kita paste. Kita beri nama. Nah, kemudian yang terakhir satu lagi, untuk angka harapan hidup perempuan tahun 96 yang nilainya sebesar 65,9. Ini jangan lupa diganti jenis kelaminnya perempuan, kemudian nilainya kita rubah menjadi 65,9. Kemudian kita klik run lagi. Hasilnya kita copy, kita paste ke dalam worksheet Excel yang baru di sini. Jadi supaya tidak tertukar, kita beri nama dia. Nah, kalau kita sudah punya live table dari 2 titik waktu yang berbeda, baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka kita bisa kembali ke
template BPE sebelumnya. Nah, jadi di sini yang diminta adalah laki-laki untuk umur 0 sampai dengan 10 tahun, kemudian perempuan 0 sampai dengan 10 dan 15 sampai dengan 60 tahun. Nah, di sini dari dua titik waktu yang berbeda, ini data yang sebelumnya, ini data yang terakhir atau yang lebih baru. Jadi untuk yang data yang sebelumnya ini adalah data 96, data yang terakhir adalah data tahun 2006. Untuk laki-laki 2006, kita bisa copy dari sini, jadi LX-nya. Untuk laki-laki 96, LX-nya. Oke, jadi ini harus hati-hati, jangan sampai tertukar antara laki-laki dengan perempuan, kemudian antara tahun 96 dan tahun 2006. Begitu juga untuk yang perempuan. Ini tahun 2006. Kemudian ini 15 sampai dengan 60 tahun. Kemudian kita input juga perempuan yang di tahun 96. Nah, kemudian jangan lupa untuk tanggalnya, untuk referensi tahun dari LX-nya ini juga harus diisikan di sini, diinput di sini. Nah, eh, cuma tadi yang kita punya datanya adalah hanya tahun rujukannya tahun 2006 dan tahun 96. Di sini di dalam data yang tersedia kita tidak tahu di bulan berapa referensi waktu dari LX-nya ini tadi. Nah, karena kalau kita bicara mengenai metode Trussell itu TX-nya pun bisa dihitung sampai dengan desimal tertentu. Nah, cuma karena kita tidak mengetahui datanya, maka di sini kita kita masukkan saja sesuai dengan referensi datanya. Di sini 2006 dan di sini tahun 1996. Nah,
Untuk bagian B terkait dengan live table sudah cukup untuk input datanya. Jadi yang sebelah kanan ini tidak perlu dirubah karena ini merupakan fungsi yang dihasilkan dari input data yang ada di sebelah kiri. Nah, kemudian jika sudah, maka kita akan ke bagian berikutnya, yaitu mengenai ASFR. Nah, jadi di sini kita juga diminta untuk memasukkan data TFR dari dua titik waktu yang berbeda. Jadi ada yang terakhir atau yang yang mendekati dengan data saat ini dan yang sebelumnya. Nah, untuk data ASFR ini bisa juga dilihat dari data SP 2010, hasil publikasi SP 2010, fertilitas penduduk Indonesia. Kita bisa lihat datanya. Jadi Sulawesi Tenggara ada di dalam tabel ini. Nah, cuma kalau kita perhatikan lagi di sini, sama juga seperti menghitung angka kematian, angka kelahiran ASFR juga dihitung berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 71 sampai 2010. Kemudian juga ada titik referensi waktu pendataannya. Nah, jadi yang tahun 71 itu referensinya tahun 68, SP 80 tahun 77 dan seterusnya, sampai dengan yang tahun 2000 titik referensi waktunya tahun 97, dan yang SP 2010 titik referensi waktunya di tahun 2007. Nah, jadi di sini yang akan kita pergunakan sebagai contoh adalah data ASFR di tahun 2000 dan 2010 dengan titik referensi waktunya tahun 97 dan tahun 2007. Untuk datanya di file input 7374 juga sudah tersedia. Nah, cuma kalau di sini datanya lebih banyak, ini bisa ada dari Supas maupun dari SP. Nah, di sini kita akan coba pakai yang SP saja. Oke, jadi data titik referensi waktunya tahun 97 dan 2007. Nah, kemudian ini ASFR-nya dan ini adalah TFR-nya. Nah, cuma kalau kita lihat dari datanya, ini ASFR-nya angkanya cukup besar dan TFR-nya juga cukup besar. Maka kalau kita lihat dari sini, ASFR sini adalah ASFR yang sudah dikalikan dengan suatu konstanta yang nilainya 1000. Jadi di sini adalah jumlah kelahiran dari wanita per 1000 wanita umur tertentu, umur I-nya, dan di sini TFR-nya juga dalam ribuan. Nah, untuk itu maka datanya perlu kita bagi dia dengan 1000.
Nah, kemudian untuk mempermudah input datanya, mungkin kita bisa buat kita transpose bentuknya. Kemudian TFR-nya ini, ASFR-nya ini kita bagi dia dengan 1000. Oke, kita kembali ke BPE. Kita copy paste di sini. Kemudian titik referensi waktu pendataannya kita rubah jadi tahun 97 dan tahun 2007. Nah, jadi cukup untuk input datanya. Jadi kalau mau kita evaluasi, kita koreksi inputnya, ini yang harus kita ganti inputnya adalah pertama judulnya supaya tidak tertukar dengan data yang lainnya. Kemudian bagian A ini adalah jumlah penduduk yang dilaporkan, database population yang dilaporkan. Kemudian di sini adalah titik referensi waktu pendataannya. Kemudian di sini adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan yang dilaporkan. Kemudian desired population itu adalah jumlah populasi yang diinginkan sebagai alternatif dari pendataan ini. Kalau di sini totalnya laki-laki 1.121.000 sekian, kemudian yang perempuan 1.110.000 sekian. Nah, jadi kalau misalkan kita mencoba alternatif bahwa total penduduknya misalkan laki-laki itu adalah 1.200.000, perempuan ada 1.200.000, itu bisa dimungkinkan di sini sehingga nanti ada alternatif dari pendataannya terkait dengan perapian struktur datanya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa diperoleh. Kalau kita tidak menginginkan itu, ya tidak apa-apa, bisa kita hilangkan. Kemudian sex ratio at birth-nya, kalau kita tidak punya datanya, maka kita bisa mengasumsikan bahwa sex ratio at birth-nya itu adalah 1,05 atau 1,03. Mungkin dalam kasus ini kita coba 1,05. Nah, kemudian yang bawahnya ini adalah data live table dari dua titik waktu yang berbeda. Yang diminta adalah data LX-nya. Data LX ini bisa kita peroleh jika kita punya data angka harapan hidup atau N0. Nanti kita bisa matchingkan angka N0 itu dengan live table di dalam WordPad. Kemudian angkanya nanti bisa kita input di sini. Kemudian bagian yang ketiga, yang C, adalah ASFR dari dua titik waktu yang berbeda. Nah, setelah selesai input datanya, maka bagian D ini adalah hasil dari populasi yang telah dirapikan struktur datanya, struktur umur datanya.
Jadi hasilnya adalah di kolom E dan kolom F di sini, adjustment untuk laki-laki dan perempuan, male dan female. Nah, di sini di kolom G dan H ini tidak tersedia datanya karena tadi desired population yang ada di atas ini kita kosongkan atau kita hapus. Jadi kalau tadi ada isiannya, maka ini ada di sini ada isiannya alternatif dari perapihan datanya. Nah, jika sudah, maka proses penghitungan Base Population Estimate atau BPE ini sudah selesai. Jadi kalau dilaporkan total penduduk laki-lakinya sejumlah 1.121.826, ternyata setelah dilakukan evaluasi, dirapikan datanya, ini datanya menjadi sebesar 1.065.675 orang. Begitu juga untuk yang perempuannya. Kemudian struktur datanya dia berubah menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, maka ini bisa kita save. Nah, untuk save tempat save datanya ini bisa terserah kalian mau kalian simpan di mana. Kalau saya di sini contohnya akan saya coba taruh di folder US Census Bureau Tools. Kemudian saya akan coba buat folder baru di sini. Saya beri nama BPE Sultra. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai indikator-indikator yang nantinya akan dihasilkan di dalam proyeksi ini, jadi kalau nanti ada penghitungan CBR atau ASFR, TFR, dan lainnya ke depannya, penghitungannya kalau kita bicara indikator-indikator kependudukan, pembaginya itu biasanya adalah penduduk pada pertengahan tahun. Nah, sedangkan data yang kita punya di sini, datanya karena titik referensinya ada di pertengahan Mei tahun 2010, jadi kondisinya adalah bukan pertengahan tahun di 2010, 2010,37. Kalau pertengahan tahun dia berada pada titik 2010,5. Nah, agar nanti kedepannya data penduduknya bisa digunakan untuk menghitung indikator-indikator kependudukan lainnya, maka data penduduk yang sudah kita rapikan ini, BPI ini, bisa kita ekstrapolasikan menjadi jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun 2010 atau 2010,5. Nah, caranya adalah kita bisa memanfaatkan menu atau template move pop atau move population. Jadi kita bisa buka template lagi di sini. Kemudian kita pilih approach tools. Kemudian bukan approach tool. Ada di edge structure. Kemudian di sini kita bisa pilih menu atau templates move pop. Nah, move pop ini templates yang digunakan untuk menggeser
atau memperkirakan penduduk eh, jika kita melakukan interpolasi atau ekstrapolasi data sehingga kita bisa memperkirakan jumlah penduduk pada titik-titik tertentu. Nah, di sini nanti kita diminta untuk memasukkan data dari yang kita punya. Kalau data kita tadi adalah data tahun 2010,37. Nah, di sini nanti kita akan coba menginput data titik referensi waktu yang kita inginkan. Jadi titik referensi waktu yang kita inginkan adalah pertengahan tahun 2010 atau 2010,5. Nah, kemudian data yang selanjutnya dibutuhkan adalah data jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Data yang ini bisa kita peroleh dari data hasil estimasi BPE yang sebelumnya kita hitung. Nah, kemudian yang diperlukan lagi adalah data MX. MX ini adalah data kematiannya. Yang ini bisa kita peroleh dari live table yang sebelumnya juga bisa sudah kita hitung. Kemudian ini data ASFR dan TFR. Ini adalah data ASFR kondisi terakhir. Dan kemudian yang terakhir adalah angka migrasinya, angka migrasi netonya. Nah, di sini angka migrasi itu adalah opsional karena kalau kita bicara migrasi itu bisa positif, bisa negatif, atau bahkan bisa nol. Nah, jika kita tidak punya angka migrasinya, maka nanti dalam penghitungannya bisa kita asumsikan bahwa di sini tidak terjadi migrasi selama periode dari Mei 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2010. Jadi di sini nama wilayahnya bisa kita ganti supaya tidak tertukar. Ini adalah Sultra tahun 2010. Kemudian untuk datanya, data kita sebelumnya titik referensinya di 2010,37. Kemudian yang diinginkan kita mau menggesernya atau mengekstrapolasikannya ke tahun 2010,5. Kemudian selanjutnya adalah data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ini bisa kita peroleh dari BPE tadi, hasil estimasi BPE yang sebelumnya kita peroleh. Jadi dari bagian D, kolom E dan F di sini. Jadi bisa kita pindahkan. Nah, untuk memindahkan datanya juga harus berhati-hati karena di sini ada under one, kemudian 1 sampai 4, 0 sampai 4. Pada dasarnya 0 sampai 4 ini merupakan penjumlahan dari under one dan 1 sampai 4 di sini. Nah, jadi jangan dua kali tercopy di sini. Karena yang diminta di move pop-nya juga 01, 14, kemudian 59 dan seterusnya. Nah,
Kemudian untuk MX-nya ini kita akan menginput MX dari live table yang terbaru. Live table yang terbaru kita punya tadi kita sudah menghitung live table untuk tahun 2006 baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini untuk kolom yang di sebelah kiri ini adalah kolom MX-nya. Jadi ini untuk laki-laki tahun 2006 bisa kita copy paste ke sini. Kemudian yang perempuan juga demikian. Nah, kemudian input datanya selanjutnya adalah ISFR dan TFR. Jadi yang di sini yang diminta dimasukkan adalah hanya ISFR-nya saja. Jadi ISFR kondisi yang terakhir. Jadi kita bisa mengcopy dari file yang ada di BPE. Nah, kemudian untuk angka migrasinya, karena kita tidak punya datanya, maka kita asumsikan bahwa selama periode tersebut tidak terjadi migrasi. Nah, hasilnya setelah dipindahkan ke tahun 2010,5 atau pertengahan tahun 2010, maka angka yang dihasilkan adalah seperti ini. Oke, jika sudah, maka ini bisa kita save untuk kita pergunakan pada penghitungan selanjutnya. Nah, jadi demikianlah perapian umur dengan menggunakan template base population estimate yang ada di RUP. Nah, kemudian ditambah lagi dengan bagaimana kita memindahkan atau mengekstrapolasi data dari titik referensi waktu tertentu ke kondisi pertengahan tahun di tahun tertentu. Nah, jadi untuk sementara demikian yang bisa kita lakukan untuk BPE dan Move Population untuk RUP kali ini.